Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok presentasi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aisyah Agustina, kemudian ada Anas Riki Yunianta, dan Muhammad Kamarul Hizam. Saya mewakili kelompok 9, dan pada video kali ini kami akan membahas materi analisis butir soal pilihan ganda pada mata kuliah evaluasi pembelajaran di STKIP PGRI Tulungagung Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, pembahasan yang pertama adalah pengertian dari kegiatan analisa, yaitu untuk menentukan tingkat kebaikan butir soal atau menentukan kualitas butir soal yang terdapat dalam suatu tes sehingga informasi yang dihasilkan dapat kita pergunakan untuk memperbaiki butir soal tersebut atau memperbaiki tes tersebut. Selain itu juga bisa kita jadikan informasi tersebut untuk memperbaiki kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas, entah itu penyampaian materinya atau metode pengajarannya. Tujuan dari kegiatan analisis butir soal ini, yang pertama untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soalnya sehingga diperoleh soal yang bermutu atau berkualitas sebelum digunakan. Jadi benar-benar soal itu dikaji dan ditelaah sebelum diberikan kepada peserta didik dengan soal-soal yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas butir soal bersama dengan poin nomor 1, tetapi meningkatkan kualitasnya dengan revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Jadi ketika soal itu memang kurang efektif, itu bisa direvisi, kemudian diujikan lagi, dianalisa kembali. Ketika memang kurang efektif, itu bisa tidak dipakai atau bisa dibuang. Yang ketiga, mengetahui informasi diagnostik pada siswa, apakah mereka telah memahami materi yang telah diajarkan atau belum. Jadi, soal yang diberikan kepada siswa itu bisa juga kita jadikan sebagai acuan mana siswa yang memahami materi yang kita berikan atau mana siswa yang belum memahami. Selanjutnya, dalam menganalisis butir soal ini, kami akan membahas dua teknik yang digunakan, yaitu yang pertama ada teknik kualitatif menggunakan teknik moderator dan teknik panel. Teknik yang kedua adalah teknik kuantitatif, yaitu dengan pendekatan klasik dan pendekatan modern. Kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dengan teknik kualitatif dengan teknik moderator. Jadi sesuai dengan namanya, teknik moderator ini membutuhkan satu orang sebagai penengah dalam sebuah diskusi untuk pembuatan soal. Jadi untuk teknik moderator ini, teknisnya adalah setiap butir soal itu didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli. Dalam hal ini kalau kita aplikasikan di satuan pendidikan atau di sekolah, bisa guru yang mengajarkan materi tersebut atau guru mata pelajaran, dan guru mata pelajaran ini juga bisa berfungsi menjadi ahli materi karena dia yang mengajarkan materinya, bisa berperan juga sebagai penyusun soalnya, kemudian didampingi oleh pengembang kurikulum. Kita contohkan saja Wakakurikulum kalau di sekolah. Kemudian ahli penilaian ini juga bisa guru mata pelajarannya tadi. Ahli bahasa bisa kita undang guru bahasa Indonesia karena membuat soal itu juga memerlukan kemampuan tata bahasa yang baik, ya. Kemudian bisa didampingi juga dengan orang yang berlatar belakang psikologi. Kalau kita aplikasikan di lapangan, bisa kita undang sebagai penelaahnya yaitu guru BK, karena guru BK itu adalah orang yang mengerti karakteristik siswa, mulai dari
kemampuannya, dari prestasinya, dari permasalahannya, dan lain sebagainya. Kemudian dari diskusi tadi, jika terdapat soal-soal yang memang itu belum tepat atau kurang sesuai, mereka bisa saling memberikan masukan, bisa saling mengomentari, sehingga soal yang dibuat tadi itu benar-benar menjadi soal yang kualitasnya baik. Tetapi teknik ini juga memiliki kelemahan karena setiap butir soalnya itu harus didiskusikan bersama-sama dengan beberapa penelaah, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Tetapi juga memiliki kelebihannya yaitu setiap butir soal tadi melalui proses yang cukup panjang karena didiskusikan dengan beberapa ahli, tetapi hasilnya itu akan membuat soal tersebut sesuai dengan materi yang diajarkan, sesuai dengan karakter siswanya, kemudian tata bahasanya juga akan lebih baik karena ada ahli bahasa yang juga ikut menelaah pada soal tersebut. Selanjutnya ada teknik kualitatif menggunakan teknik panel. Sebenarnya teknik panel ini sama dengan teknik moderator, hanya saja di sini tidak dijelaskan secara khusus bahwa ada moderator yang ikut di dalam teknik panel ini. Kemudian teknik panel ini lebih fokus kepada kaidah penulisan butir soal yang ditelaah dari segi materinya, kemudian konstruksi dan bahasa atau budayanya, juga kebenaran kunci jawaban atau pedoman penskorannya yang dilakukan oleh beberapa penelaah. Jadi ini tekniknya sama dengan moderator tadi, mengundang beberapa penelaah, kemudian penelaah itu menelaah soal dari segi materi, konstruksi, bahasa, dan kunci jawaban beserta pedoman penskorannya, tetapi fokusnya adalah kepada kaidah penulisannya. Caranya ya mereka, para penelaah tersebut sudah diberikan form atau draft semacam tabel seperti itu, kemudian di dalamnya sudah ada poin-poin dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, kemudian lain sebagainya, ini yang sudah ada di dalam tabel tersebut. Jadi caranya adalah para penelaah tadi itu meneliti setiap butir soal yang sudah disediakan dalam format atau draft yang diberikan dari pihak sekolah misalkan. Jadi mereka tinggal checklist saja mana-mana saja butir soal yang memang sesuai atau tidak sesuai dengan pembahasan yang ada di dalam draft tersebut. Nah, secara ideal memang penelaah butir soal ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang materi yang diujikan. Jadi ketika membuat soalnya adalah soal matematika, berarti para penelaahnya juga orang-orang yang mengerti, yang punya keterampilan pada bidang matematika dan lain sebagainya. Kemudian tetap didampingi oleh wakakurikulum, ahli bahasa, sama seperti dengan yang teknik moderator tadi. Ini peserta-peserta di teknik panel ya, semuanya hampir sama dengan yang di teknik moderator tadi. Nah, apakah pada teknik kualitatif ini pesertanya harus seperti ini komposisinya? Kalau saya rasa tidak harus seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Jika memang tadi saya contohkan untuk membuat soal matematika misalkan, oh ternyata tidak perlu ahli psikolog misalkan, karena matematika itu kan eksak ya, bisa guru BK-nya mungkin tidak diikutsertakan. Atau ketika ingin membuat soal pilihan ganda tentang
kewarganegaraan, yang dimana di situ banyak sekali nilai-nilai moral, nilai-nilai kebangsaan, kewarganegaraan, sikap bersosialisasi dan masyarakat. Bisa kita tambahkan misalkan mengundang guru agama, itu bisa rekan-rekan sekalian bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak harus formasinya itu seperti ini. Ini hanya contoh yang saya rasa lengkap, contoh penelaah dari unsur-unsur yang inti dalam membuat soal menggunakan teknik panel dan moderator. Nah, ini adalah contoh format atau draft yang tadi diberikan kepada penelaah pada teknik panel. Di sini ada sudah sesuai dengan poin-poin yang ada di slide sebelumnya, ada materi, konstruksi, dan bahasa atau budaya. Jadi teknik panel ini setiap butir soalnya itu akan dicek sesuai dengan kaidah penulisannya dengan 3 poin utama ini. Ya, ketika soalnya ada 20 misalkan, ya setiap soalnya itu juga akan dicek apakah soal sesuai dengan indikator, apakah materinya sesuai, apakah pilihan jawabannya mungkin dan logis dan lain sebagainya sampai poin 18. Jika ada yang bertanya, misalkan apakah komposisi pertanyaannya atau kaidah penulisannya harus 18 poin ini, saya rasa juga tidak harus, karena dari beberapa sumber yang saya cari untuk membuat video ini, semua rata-rata hampir 95% ya menyajikan format yang sama seperti ini, tetapi menyesuaikan kembali dengan keadaan atau kondisi masing-masing. Jika ada poin-poin yang memang belum masuk dalam format ini, bisa ditambahkan, atau memang kalau ada poin-poin yang dirasa tidak perlu, ya juga bisa dihilangkan atau tidak dipakai. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sesuai dengan yang ada di lapangan, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke teknik kuantitatif dengan pendekatan secara klasik. Nah, penelaahan soal secara kuantitatif ini adalah penelaahan butir soal didasarkan pada bukti empirik atau empiris. Jadi bukti empirik itu adalah bukti yang sebenarnya yang dihasilkan dari hasil ujian, dari hasil tes yang kita berikan kepada peserta didik. Tujuannya adalah untuk menguji butir soal secara empirik atau mengetahui sejauh mana masing-masing butir soal itu bisa membedakan mana kelompok yang memang mereka itu memahami materi dan bisa membedakan mana kelompok yang memang mereka belum memahami materi atau kemampuannya itu masih rendah. Analisa butir soal secara klasik ini adalah proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban peserta tes guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Jadi sekali lagi bahwa analisa butir soal secara klasik ini untuk mendapatkan informasi dari peserta tes untuk meningkatkan kualitas butir soal yang diberikan. Karakteristik atau kualitas item soal sangat bergantung pada kelompok di mana soal itu diuji cobakan. Jadi memang karena teknik klasik ini berdasarkan bukti empirik, berdasarkan bukti yang memang sebenarnya itu dilakukan, maka karakteristik dan kualitas soal itu memang bergantung kepada hasil dari peserta ujian. Jadi memang terikat pada sampel responden. Jadi ketika kita membuat soal kemudian diberikan kepada peserta didik, itulah hasil yang nanti muncul akan menjadi analisa kita untuk menganalisis soal yang kita buat tadi itu kualitasnya bagaimana. Nah, kelebihan dari analisis
butir soal secara klasik ini yaitu ya memang low budget ya, atau murah, kemudian sangat sederhana, bisa kita lakukan di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun dengan menggunakan gadget, bisa menggunakan komputer atau smartphone. Tentunya bisa dipermudah juga dengan aplikasi-aplikasi yang seperti Excel, karena di sini nanti kita akan menghitung juga. Tetapi kelemahannya adalah kalau menurut kami di poin nomor 2 ini kita memang bergantung kepada sampel responden, dimana memang karakter untuk kuantitatif pendekatan secara klasik ini memang seperti itu. Jadi tidak bisa diketahui secara langsung bahwa kualitas soal ini tuh baik, buruk atau bagaimana, tetapi memang harus diujikan dulu. Setelah itu baru dianalisa bagaimana hasil yang muncul tadi itu seperti apa. Selanjutnya ada teknik kuantitatif dengan pendekatan secara modern. Jadi teknik kuantitatif secara modern ini menggunakan teori respon butir atau item respon teori untuk menganalisis butir soalnya, yaitu menggunakan fungsi matematika yang didukung oleh aplikasi penghitung, aplikasi perangkat lunak untuk menghitung setiap butir soalnya menggunakan teori respon butir. Jadi saya sempat mencari beberapa sumber, beberapa referensi tentang teori respon butir ini memang menggunakan software tertentu, misalkan SPSS atau yang lainnya. Jadi ketika fungsi matematika ini dimasukkan dalam software tersebut, itu akan muncul grafiknya, ada kurvanya, dan ada perhitungan lain yang lebih detail. Silakan rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu guru bisa mencari sumber yang terpercaya atau sumber yang mudah untuk dipahami tentang pembahasan lebih lanjut teori respon butir atau item respon teori ini, karena pada kesempatan kali ini kami belum fokus mengarah kepada teknik ini. Pada video kali ini kami fokus pada 2 teknik untuk menganalisis butir soal berganda, yaitu teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Baik, selanjutnya ada parameter item test. Jadi di sini akan kami bahas parameter item test. Ada 3 poin nanti, dan kita juga akan praktek cara menghitungnya. Yang pertama yaitu ada tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal itu adalah peluang menjawab benar atau peluang jawaban yang benar pada suatu soal yang dilakukan oleh tingkat kemampuan siswa tertentu. Jadi nanti kita akan praktekkan bagaimana yang dimaksud tingkat kemampuan itu seperti apa. Nanti akan kita praktekkan bersama. Derajat kesukaran item soal itu dapat diketahui dari besar kecilnya angka yang melambangkan tingkat kesulitan dari soal tersebut. Nah, angka ini dikenal dengan istilah difficulty index atau angka indeks kesukaran, dan dilambangkan dengan huruf P, yaitu proportion. Nah, soal yang baik itu adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Karena kenapa? Ketika soal itu dibuat sukar semua atau sedang semua atau mudah semua, nanti hasilnya kita tidak akan bisa membedakan mana kelompok yang dapat memahami atau yang sudah memahami materi dengan yang belum. Jadi tidak akan bisa dianalisa dari situ, karena soalnya proporsinya atau komposisi ke tingkat kesukarannya itu tidak merata atau tidak homogen. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan kita membuat soal hanya satu macam saja, misalkan sulit semua seperti itu, kita tidak akan bisa menganalisa hasilnya nanti mana siswa yang sudah memahami dengan yang belum, karena bisa jadi
yang sudah memahami pun tidak akan bisa mengerjakan soal sulit yang tadi kita buat. Atau sebaliknya, ketika kita membuat soal itu mudah semua, bisa jadi kelompok yang belum memahami juga kadang tidak bisa mengerjakan. Nah, dari situ kita tidak bisa menganalisa ketika tingkat kesukaran soal itu dibuat sama rata. Jadi harus berimbang. Nanti akan dibahas pada poin selanjutnya. Untuk mengetahui tingkat kesukaran, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu P sama dengan B dibagi CS, di mana P adalah indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar, kemudian CS adalah jumlah seluruh peserta ujian. Jadi langsung kita praktekkan saja, kita hitung menggunakan Microsoft Excel. Oke, di sini kami sudah menyiapkan template seperti ini. Rekan-rekan bisa lihat seperti ini ya. Ini saya unfish dulu. Oke, jadi di atas biasanya adalah identitas kelas tersebut, kelas di mana peserta ujian itu dilakukan ya. Ini ada mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran dan sebagainya. Ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian, bisa ditambahkan atau ada beberapa poin yang tidak perlu bisa tidak dipakai. Oke, supaya lebih mudah kita freeze saja di sini. Nah, kemudian di sini ada nomor ya, bisa nomor absen atau nomor induk siswa. Kemudian ada nama siswa. Di sini saya simulasikan dengan kondisi kelas sebenarnya yang rata-rata jumlahnya adalah 30 sampai 40. Di sini contoh ini kami mengambil 30 siswa. Kemudian di kolom yang berwarna orange ini adalah nomor soal. Jadi di sini kami contohkan ada 20 soal pilihan ganda. Kemudian yang berwarna biru adalah kunci jawaban dari setiap soalnya. Jadi teman-teman bisa diisikan seperti ini. Nah, kemudian setelah soal ini dibagikan dan dikerjakan kepada siswa atau peserta ujian, kita akan mendapatkan hasilnya, hasil dari jawaban peserta ujian tersebut. Nah, dari hasil-hasil jawaban itu kita bisa menuliskannya di sini. Jadi misalkan nomor 1 Adi Firmansyah, nomor 1 menjawab D, nomor 2 D, kemudian nomor 3 A dan seterusnya seperti itu sampai nomor 20 selesai. Seperti ini ya. Nah, kemudian di kolom samping ini kami sudah menyediakan kolom lagi, yaitu distribusi skor pilihan ganda. Untuk jawaban yang benar, ya, kita tandai dengan angka 1. Kemudian untuk jawaban yang salah dengan kunci jawabannya, maka kita tandai 0, sehingga hasilnya seperti ini ya. Kalau kita cek satu persatu, nomor 1 ya, siswa pertama menjawab D, kuncinya adalah D. Kita berarti menuliskan nomor 1 karena benar. Kemudian nomor 2, kuncinya adalah A, kemudian pilihan jawaban dari peserta B, maka karena salah di sini ditulis 0. Kemudian silakan diisikan semua sampai selesai semua peserta ujian pada nomor soal 20 ini. Kalau di Excel, rekan-rekan bisa menggunakan rumus seperti ini. Jika sel jawaban peserta tidak sama atau sama dengan kunci jawaban, maka nilainya 1. Jika tidak, maka 0. Ya, ini saya skip. Nah, saya rasa rekan-rekan juga sudah memahami.
Baik. Nah, setelah ini kita akan mendapatkan skornya. Ya, kita tulis skornya dulu saja supaya nanti bisa lebih mudah. Sekarang kita hitung dengan rumus sama dengan kita pakai fungsi sum saja. Oke. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan skor seperti ini, kita akan menghitung tingkat kesukarannya. Nah, menggunakan rumus indeks kesukaran yang ada di slide tadi, saya pindahkan ke sini, yaitu P sama dengan B dibagi jumlah siswa, JS. Dalam hal ini kita perlu mengetahui besarnya B dulu, jawaban yang benar. Nah, maka dari itu saya sudah menuliskan di sini jumlah B ya dari jawaban peserta mulai dari nomor soal 1 sampai 20. Di sini kita jumlahkan juga, akan sum mulai dari ini sampai peserta terakhir. Oke, hasilnya adalah ini. Kita tarik aja. Oke, kita dapatkan jumlah B-nya. Nah, karena jumlah B-nya sudah diketahui, kita bisa menghitung P dengan menggunakan rumus indeks kesukaran ini. Kita langsung bagi saja, di P sama dengan berarti jumlah jawaban benarnya dibagi dengan jumlah peserta, itu 30. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita drag saja. Oke, seperti ini ya. Ada 0,73, 0,3 dan seterusnya sampai nomor 20. Kemudian bagaimana klasifikasinya? Kalau menurut Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen, jadi range-nya adalah seperti ini. Antara 0,00 sampai 0,30 termasuk golongan yang sukar. Kemudian 0,31 sampai 0,70 tergolong soal yang sedang. Selanjutnya 71 sampai 1,00 soal tergolong mudah. Ini kalau menurut dua tokoh ini. Sedangkan untuk Withrington, dia mempunyai pendapat yang berbeda di range-nya saja, ya, selisih sedikit dari yang atas. Jadi 0,00 sampai 0,25 tergolong sukar, 0,25 sampai 0,75 tergolong sedang, dan lebih dari 0,75 tergolong mudah. Nah, pada contoh tadi kami menggunakan acuan menurut Robert dan Elizabeth. Kita kembali ke Excel. Sudah saya pindahkan di sini klasifikasinya. Nah, berarti di sini bisa kita klasifikasikan. Misalkan nomor 1 ini tingkat kesukarannya tergolong dari tingkat yang mana? Kalau kita lihat hasilnya adalah 0,73 gitu. Kalau 0,73 berarti termasuk range yang mudah ini. Ya. Nah, supaya lebih cepat kita bisa menggunakan rumus. Kita tulis saja rumusnya. Kita menggunakan fungsi if. Jadi jika ini ya hasil P-nya itu kurang dari sama dengan dari 0,3, maka sukar. Kemudian if lagi W46 itu kurang dari sama dengan 0,7, maka sedang. Kemudian yang terakhir, jika
W46 lebih dari 0,71, maka mudah. Nah, seperti ini. Kurang tanda petik nih ya. Nah, oke, benar. Nah, kita sudah dapat apakah 0,73 mudah. Kita lihat range-nya mudah. Kita langsung drag saja ke samping. Nah, maka kita akan mendapatkan tingkat kesukaran seperti ini. Kita cek apakah rumus yang kita buat tadi benar. 0,3 apakah tergolong sukar? Oke, betul ya. Kemudian 0,6 sedang. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui soal yang kita buat tadi, 20 soal yang di atas tadi, setiap soalnya itu memiliki level atau tingkat kesukaran seperti apa. Ternyata setelah kita analisa dengan menggunakan rumus indeks kesukaran ini, kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Jadi nomor 1 mudah, kemudian nomor 2 sukar, mudah, sedang. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan tingkat kesukaran soal yang kita buat, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian dalam menyusun soal ujian ya, sebaiknya menggunakan tingkat kesukaran yang berimbang, yaitu komposisinya soal yang berkategori sukar sebanyak 25%, kategori sedang 50%, dan kategori mudah 25%. Kalau kita lihat lagi di sini, mudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Kemudian sukar 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Berarti lainnya adalah sedang. Berarti jadi soal yang kita buat ini kurang lebih sudah memenuhi komposisi yang ada di poin parameter ini. Ada sukar, sedang, dan mudah itu komposisinya seimbang. Apakah komposisinya harus seperti ini untuk soal pilihan ganda? Tentu saja tidak harus. Tergantung kondisi yang ada di lapangan. Ketika kita sebagai pendidik, sebagai guru ingin mengetahui atau ingin menyeleksi kelompok atas saja, misalkan mana yang terbaik dari yang terbaik, misalkan seperti itu, kita bisa membuat soalnya untuk kategori yang sukar itu lebih banyak daripada yang sedang maupun yang mudah. Atau sebaliknya, ketika kita ingin mengetahui siswa mana yang kemampuannya paling rendah, misalkan untuk dilakukan pendekatan secara khusus, kita bisa menggunakan soal dengan komposisi kategori mudahnya itu lebih banyak ya, sehingga ketika siswa dengan kelompok rendah masih belum bisa dengan maksimal menjawab soal yang tingkat kesukarannya itu mudah lebih banyak, berarti siswa tersebut bisa kita lakukan pendekatan secara intensif sehingga kemampuannya akan meningkat. Selanjutnya, parameter yang kedua adalah daya pembeda. Nah, daya pembeda ini tujuannya adalah dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi atau peserta didik yang belum menguasai materi. Bisa dibedakan dari soal yang kita berikan, itu bisa menjadi informasi kita bahwa kondisi kelas itu ada daya pembedanya. Jadi setelah kita melakukan ujian, kita bisa mengambil informasi dari jawaban peserta itu bahwa di kelas kita itu ada kelompok atas dan kelompok bawah. Nanti perlakuannya seharusnya akan berbeda. Kemudian daya pembeda ya merupakan indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal
membedakan kelompok yang berprestasi tinggi dari kelompok yang berprestasi rendah di antara para peserta tes, bersama dengan yang poin pertama tadi. Jadi tujuannya adalah untuk membedakan mana kelompok yang sudah memahami dengan kelompok yang belum memahami. Nah, ada 3 titik daya pembeda. Di sini ada negatif 1,00, kemudian 0,00 dan 1,00. Kemudian tes yang baik adalah tes yang dapat dijawab dengan benar oleh siswa yang pandai saja. Nah, ini penekanan dalam artian dari tes yang kita berikan itu kita memang bisa membedakan mana kelompok yang memang menguasai dan yang belum, dengan cara soal yang benar tadi bisa dijawab oleh siswa yang pandai saja gitu. Yang bagaimana dengan yang kelompok rendah? Yang kelompok rendah mungkin bisa menjawab tetapi tidak sepenuhnya, jadi masih banyak yang jawaban yang salah. Suatu soal memiliki indeks diskriminasi D terbesar, yaitu jika anak berprestasi tinggi menjawab tes dengan benar dan anak berprestasi rendah menjawab tes yang salah. Nah, ini nanti nilai D-nya atau indeks diskriminasinya itu yang paling besar adalah jika kondisinya seperti ini. Jadi kelompok yang berprestasi tinggi itu menjawab tes dengan benar, dan sebaliknya anak yang berprestasi rendah itu menjawab tes dengan salah. Maka nanti daya pembedanya itu benar-benar terlihat. Nanti kita akan coba hitung bersama. Kemudian jika sebaliknya, nah ini tadi, jika sebaliknya maka D menjadi negatif, seperti yang ada di 3 titik daya pembeda ini. Berarti daya pembedanya terbalik. Yang seharusnya itu bisa dijawab oleh kelompok tinggi, tetapi malah bisa dijawab oleh yang kelompok rendah dan sebaliknya, sehingga menghasilkan titik daya pembedanya menjadi negatif. Sedangkan jika kedua kelompok sama-sama menjawab benar, kelompok bawah dan kelompok atas sama-sama menjawab benar, maka D-nya menjadi 0 atau tidak memiliki daya pembeda. Nah, ini entah itu komposisi tingkat kesukaran soalnya sama semua, misalkan mudah semua seperti itu, jadi kedua kelompok itu sama-sama menjawab benarnya, sehingga hasilnya apa? Kita sebagai pendidik, sebagai guru tidak bisa menganalisa mana kelompok yang pandai atau yang kurang pandai, karena tidak ada daya pembedanya. Semuanya bisa menjawab benar atau semuanya bisa menjawab salah. Selanjutnya, nah di sini kita bisa menggunakan rumus untuk menghitung daya pembeda menggunakan rumus ini, yaitu D sama dengan BA dibagi CA dikurangi BB dibagi JB. Keterangannya adalah seperti ini. Jadi D sama dengan indeks diskriminasi atau daya pembeda, kemudian CA jumlah peserta atas, JB jumlah peserta bawah, kemudian BA jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar, BB jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab benar, kemudian PA proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, PB proporsi peserta kelompok bawah dan menjawab benar. Jadi jika diringkas rumus ini sebenarnya adalah D sama dengan PA dikurangi PB. Tetapi di dalam PA dan PB ini rumusnya adalah yang ada di dalam sini. PA sama dengan BA dibagi CA, kemudian dikurangi dengan PB, yaitu BB dibagi JB. Nah, untuk menghitung daya pembeda kita membutuhkan skor dari masing-masing siswa. Tadi kita sudah menghitung skornya, hasilnya seperti ini. Nah, ketika sudah didapat seperti ini, kita harus membagi satu kelas ini menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah.
Kita pindah di sheet selanjutnya. Nah, dari ini saya hidden ya, supaya melihatnya lebih ringkas. Nah, dari jawaban skor yang tadi di sheet sebelumnya sudah kami sort menjadi seperti ini. Silakan nanti rekan-rekan di sort value by skor yang ini. Nah, kemudian kita ambil 15-15 karena jumlah siswanya adalah 30. Nah, untuk skor yang kelompok atas range-nya adalah 11 sampai 17, sedangkan yang kelompok bawah range nilainya adalah 8 sampai 10. Di sini kami sediakan tabel analisa supaya lebih mudah menghitung daya pembeda. Jadi kita isikan saja kolom-kolom di tabel ini. Yang pertama ada nomor soal, ada 20 soal, kemudian kita isi BA dan BB. Untuk BA nya kita lihat keterangannya adalah BA sama dengan jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar. Berarti kita membutuhkan jawaban benar pada kelompok atas saja. Berarti nomor 1 sampai 15. Dengan rumus ini sudah kami hitung, rumusnya sederhana sekali. Ya, tinggal menjumlahkan menggunakan fungsi sum. Jadi nomor 1 W13 sampai W27. Kemudian nomor 2 juga sama, menggunakan fungsi sum dari X13 sampai X27. Kemudian nomor 3 Y13 sampai Y27. Bisa dilihat di sini. Kemudian diselesaikan sampai nomor 20. Hasilnya seperti ini. Kemudian B, kita lihat BB adalah jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Sekarang kita isikan jumlah benar dari kelompok yang bawah. Berarti mulai baris ke-28 sampai ke-42. Rumusnya masih sama. Ya. Kita skip saja. Selesaikan sampai nomor 20 sehingga hasilnya seperti ini. Ini. Kemudian JA dan JB. JA adalah jumlah peserta tes di kelompok atas, sedangkan JB jumlah peserta tes di kelompok bawah. Karena ini terbagi menjadi kelompok yang sama jumlahnya, sehingga JA 15, kemudian JB juga 15. Kita sort saja ke bawah, drag. Oke, sama nilainya 15. Nah, kemudian kita bisa menghitung PA. PA sama dengan BA dibagi JA. Jadi rumusnya adalah sama dengan PA dibagi dengan JA. Nah, hasilnya seperti ini. Kita drag saja. Oke, kita dapatkan. Kemudian PB. BB dibagi dengan JB. BB dibagi dengan JB. Nah, seperti ini. Kita drag. Nah, setelah itu sudah mendapatkan semuanya, kita bisa menghitung indeks diskriminasinya atau besarnya D, daya pembeda. Tinggal mengurangkan PA ini dikurangi dengan PB. Oke, kita drag lagi. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasil dari besarnya D atau daya pembedanya. Nah, setelah mendapat seperti ini, lalu bagaimana klasifikasinya? Menurut Ibu Profesor Dr. Suharsini Arikunto, range-nya adalah seperti ini, rekan-rekan sekalian. Jadi 0,00 sampai 0,20 poor atau tidak memiliki daya pembeda, atau daya pembedanya lemah atau jelek. Kemudian 0,20 sampai 0
0,40 satisfactory, artinya sedang, 0,40 sampai 0,70 good atau baik, 0,70 sampai 1,00 excellent atau baik sekali. Nah, di sini kalau kita perhatikan range-nya adalah 0,00 sampai 0,20. Kemudian di sini 0,20 sampai 0,40. Misalkan dari angka D yang sudah kita hitung tadi nilainya misalkan 20, kita tidak akan mengetahui 20 ini 0,20 ini masuk di klasifikasi poor atau satisfactory karena range-nya tidak dibatasi dengan detail. Maka dari itu, pada contoh yang sudah kita hitung bersama tadi, kami menggunakan acuan dari Crocker dan Algina, yaitu klasifikasinya adalah sebagai berikut: 0,00 sampai 0,19 poor, kemudian 0,20 sampai 0,29 satisfactory atau cukup, kemudian 0,30 sampai 0,39 good atau baik, 0,40 sampai 1,00 excellent atau sangat baik. Kita menggunakan acuan yang ini, sehingga bisa kita tuliskan rumus di sini untuk klasifikasinya. Jika sama dengan if BA13 kurang dari sama dengan 0,19, maka poor. Kemudian jika BA13 kurang dari sama dengan 0,29, maka satisfactory. If lagi BA13 kurang dari sama dengan 0,39, maka good. Yang terakhir, jika BA13 lebih dari 0,39, maka excellent. Nah, kita coba dulu. Oke, di sini kita dapatkan seperti ini. Kita copy. Nah, kita akan mendapatkan klasifikasi yang seperti ini. Jadi kita klasifikasikan apakah 0,00 itu termasuk poor. Tadi range-nya adalah 0,00 sampai 0,19. Ini berarti nilai ini adalah poor, sudah betul. Kemudian ini poor. Nah, seperti ini. Kemudian yang satisfactory range-nya adalah 0,20 sampai 0,29. 0,20. Oke. Sudah betul ya rekan-rekan sekalian. Kemudian 0,30 sampai 0,39 good. Goodnya ini ada 3. Oke. Kemudian yang excellent 0,40 sampai 1. 0,40. Oke, ada. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan klasifikasi daya pembeda bahwa setiap butir soal yang dibuat tadi mempunyai daya pembeda dengan klasifikasi seperti ini. Nomor 1 poor, nomor 1 sampai 3 poor, nomor 4, 5 satisfactory, dan lain sebagainya sampai nomor 20. Nah, kemudian setelah ini bagaimana kelanjutannya? Kita lanjutkan. Jadi, item soal yang memiliki daya pembeda baik, yaitu satisfactory, good, dan excellent, bisa dimasukkan ke dalam bank soal, disimpan di dalam bank soal
yang nantinya dapat diujikan kembali. Misalkan di tahun ajaran berikutnya atau di event-event berikutnya bisa digunakan soal tersebut kepada peserta ujian yang berbeda. Poin yang kedua, item soal yang memiliki daya pembeda masih rendah atau poor dapat direvisi, diujikan, dan dianalisa kembali atau tidak dipakai atau dibuang. Jadi karena daya pembedanya masih rendah, masih poor, kalau ingin diujikan kembali ya harus direvisi terlebih dahulu. Kalau memang sudah tidak efektif, dirasa tidak efektif, bisa langsung dibuang atau tidak dipakai, membuat soal yang baru. Selanjutnya, khusus butir soal yang indeks diskriminasinya bertanda negatif sebaiknya tidak perlu dipakai lagi. Jadi memang yang negatif itu kondisinya terbalik, jadi sebaiknya tidak digunakan lagi. Kalau kita lihat di sini soal yang kita contohkan, di sini yang negatif ada 1, ada 2. Nah, berarti 2 soal ini sebaiknya tidak perlu digunakan kembali atau bisa dibuang. Kita bisa menggantinya dengan soal yang baru. Selanjutnya, yang ketiga, parameter yang ketiga yaitu adalah analisis pengecoh atau efektivitas distraktor. Nah, distraktor ini diklasifikasikan sebagai jawaban yang salah dalam pertanyaan pilihan ganda. Karena ini adalah soal pilihan ganda, berarti ada pengecohnya. Jadi tidak mungkin pilihan jawabannya itu merupakan kunci jawaban. Yang merupakan kunci jawaban hanya satu pilihan jawaban, sedangkan sisanya itu merupakan pengecoh atau distraktor. Jadi tujuannya adalah sebagai pengecoh bagi mereka yang kurang mampu atau tidak tahu untuk dapat dibedakan dengan yang mampu. Jadi kalau kelompok atas itu biasanya secara logika akan tidak berpengaruh pengecohnya karena mereka tahu, karena mereka sudah menguasai materi bahwa pengecoh itu memang jawabannya salah, jadi tidak dipilih. Tetapi untuk yang kurang mampu bisa jadi pengecoh itu akan membuat sulit mereka karena mereka kan masih belum memahami materi, namanya juga kelompok yang bawah. Jadi pengecoh yang disediakan itu bagi mereka adalah jawaban yang benar, sehingga bisa jadi mereka akan menjawabnya dengan jawaban yang salah. Distraktor yang baik adalah yang dapat dihindari oleh testi. Testi itu sebutan atau istilah untuk peserta ujian. Yang dapat dihindari oleh testi kelompok atas. Jadi distraktor yang baik itu yang dapat dihindari atau yang tidak dipilih oleh kelompok atas dan berhasil dipilih oleh kelompok yang bawah. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan di poin tujuan. Kemudian testi yang baik itu bisa terpilih minimal 5% dari jumlah testi. Jadi kalau misalkan ada 20 soal, yang 5%-nya itu ketika dijawab oleh testi, maka pengecoh itu dikatakan berhasil atau distraktor itu adalah distraktor yang baik. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh testi berarti pengecoh itu jelek karena pengecohnya memang perbedaannya sangat mencolok sehingga tidak ada hubungannya dengan jawaban yang seharusnya. Maka itu tidak mungkin dipilih oleh testi meskipun itu oleh kelompok yang rendah karena terlalu mencolok sehingga jawaban tersebut atau pengecoh tersebut tidak dipilih oleh testi. Nah, selanjutnya suatu distraktor dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diterima karena memang pengecohnya sudah baik dari kriteria yang di atas tadi. Misalkan lebih dari 5% sudah dipilih oleh testi, berarti sudah diterima karena memang sudah baik. Atau bisa juga direvisi atau ditulis kembali karena kualitasnya memang kurang baik, misalkan tidak dipilih atau pemilihnya kurang dari 5%. Atau bahkan bisa ditolak karena memang tidak berpengaruh, yang tadi yang sangat mencolok tadi itu bisa jadi pengecoh itu bisa ditolak.
Nah, rumus untuk analisis efektivitas distraktor ini ada seperti berikut, yaitu IP adalah indeks pengecoh, sama dengan P, jumlah peserta didik yang memilih pengecoh, dibagi dengan jumlah peserta didik yang ikut tes secara keseluruhan, kemudian dikali dengan 100%. Kita langsung hitung saja ke sheet distraktor. Nah, di sini ada tabel analisa yang sudah kami sediakan. Yang ini juga sama seperti yang sheet sebelumnya, cuma di sini kami hidden. Kemudian tabel analisanya seperti ini. Kolom A, B, C, D, E ini adalah pilihan jawaban. Kemudian kita harus mencari pada soal nomor 1 sampai 20 yang menjawab A, B, C, D, E itu berapa banyak. Nah, kita harus mengisinya satu persatu. Kalau di Excel, rekan-rekan sekalian bisa menggunakan rumus atau fungsi COUNTIF untuk mencari huruf yang sama dengan kunci jawaban. Misalkan seperti ini. COUNTIF C13 sampai C42 yang paling bawah, yang hurufnya adalah A. Kita enter, hasilnya adalah 2. Atau kalau kita cek manual apakah rumusnya benar, kita lihat nomor 1 A nya di sini 2. Kita cek, ini ada 1, kemudian ada 2, yang lainnya sudah tidak ada. Berarti rumusnya sudah betul, sehingga kita dapatkan hasil yang seperti ini. Nah, untuk yang berwarna biru ini adalah kunci jawaban dari setiap soal. Nomor 1, kunci jawabannya adalah D. Maka di sini kita beri warna supaya lebih mudah untuk melihatnya. Nah, setelah ini ketemu semua seperti ini, kita hitung menggunakan rumus yang ini tadi, yaitu P dibagi N dikali 100. Hasilnya kita lihat P, jadi P jumlah kunci jawaban A dibagi dengan jumlah peserta tes dikali 100%. Hasilnya adalah 7%. Kemudian B, C, D, E, dan lain sebagainya sampai semua soal selesai. Ini ada sel-sel yang kami hilangkan angkanya karena sel-sel yang kosong ini adalah merupakan kunci jawaban. Seperti ini. Atau bisa kita beri warna seperti yang di samping supaya lebih mudah untuk melihat. Oke, kita warnai biru juga supaya sama. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian kita lihat kembali ke slide sebelumnya, di mana distraktor yang baik itu adalah minimal terpilih oleh 5% dari jumlah testi. Kita lihat di perhitungan yang kita buat bahwa rata-rata pilihan jawaban A sampai E itu lebih dari 5%. Berarti pengecoh yang ada di dalam pilihan jawaban ini merupakan distraktor yang baik. Kemudian ada 2 soal yang kurang dari 5%. Nilainya adalah 3% pada soal nomor 14 dan 15. Sehingga distraktor ini belum berfungsi dengan baik. Nah, untuk distraktor yang seperti ini bisa kita ganti dengan pengecoh yang mendekati jawaban atau yang lebih efektif, sehingga nanti akan benar-benar bisa mengecoh kepada peserta tes. Atau pengecoh yang kurang dari 5% ini bisa kita ganti dengan pilihan jawaban yang baru. Jadi cukup seperti ini.
Perhitungannya cukup sederhana. Kesimpulan dari presentasi pada kali ini, yang pertama, mengevaluasi. Dalam suatu evaluasi pembelajaran dibutuhkan juga evaluasi proses penilaian dan pengukuran siswa. Salah satunya yaitu dengan kesukaran soal, daya pembeda, dan fungsi distraktor atau pengecoh yang sudah kita praktekkan bersama. Kemudian yang kedua, komposisi soal dalam pembuatan soal pilihan ganda sebaiknya atau tingkat kesukaran soal yang sukar 25%, kemudian 50% untuk soal sedang, dan tingkat kesukaran yang mudah 25%. Kemudian daya pembeda dibutuhkan khususnya dalam soal pilihan ganda karena memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui penguasaan materi oleh peserta didik. Yang keempat, ada distraktor atau pengecoh. Jadi pengecoh ini berfungsi sebagai alat yang dapat menggambarkan apakah butir soal itu dibuat baik atau gagal. Dibuat baik ketika distraktornya itu berfungsi, dipilih minimal 5% oleh testi, atau bisa gagal karena tidak dipilih atau tidak berfungsi sehingga tidak dipilih oleh peserta ujian. Yang terakhir, analisa soal. Dengan menganalisa soal akan diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan dalam pembelajaran, dan sebagai acuan para pendidik untuk terus menilai dan mengukur hasil belajar para siswa dengan baik dan adil. Itulah fungsi analisa soal, sehingga kita para pendidik, para guru bisa memberikan penilaian, bisa mengukur kemampuan siswa itu benar-benar dari hasil kemampuan mereka. Bisa kita nilai dengan baik dan adil. Sekian presentasi dari kami. Berikut adalah sumber referensi yang bisa rekan-rekan pelajari kembali untuk lebih memahami materi yang sudah kami sajikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.